Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajar Heranisa, Sondang Elizabeth, dan Samsul Ikhwan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester instrumentasi kami yang berjudul ICP. Identifiably Complex Plasma Mass Spectrometer adalah seperangkat alat untuk menentukan unsur isotop secara simultan yang terkandung dalam beberapa jenis cuplikan. Alat ini adalah gabungan plasma atau ICP sebagai sumber ionisasi dengan spektrometer massa sebagai pemilah dan pencacah ion. Metode analisis ini dikenal dan lazim disebut metode ICP-MS. Semula ICP banyak digunakan sebagai sumber eksistensi untuk spektrometri emisi. Sebagian besar unsur dapat diionisasi dengan efisien dalam ICP. Dengan alasan inilah ICP digunakan sebagai sumber ion dalam ICP-MS. Bila dibandingkan terhadap Inductive Complete Plasma Emission Spectrometry atau ICP-ES, spektra massa lebih sederhana daripada spektra emisi optik. Kebanyakan unsur berat memperlihatkan ratusan garis emisi, tetapi unsur berat tersebut hanya mempunyai 1-10 spektrum massa yang berasal dari isotop alam. Parameter. Baiklah, selanjutnya prinsip kerja dari ICP-MS, di mana ICP-MS menggabungkan ICP dengan suhu tinggi, di mana bersumber dari spektrometer massa. ICP mengubah atom dari unsur-unsur dalam sampel untuk menjadi ion. Ion ini kemudian dipisahkan dan dideteksi oleh spektrometer massa. Fungsi pengujian ICP-MS. ICP-MS mempunyai beberapa komponen utama, diantaranya adalah ICP, interface, lensa, massa analyzer, dan detektor. ICP berfungsi sebagai sumber pengion. Larutan sampel dengan bantuan pengemban gas argon disemprotkan oleh nebulizer ke dalam plasma. Oleh nebulizer, larutan sampel berubah berupa butiran-butiran halus atau aerosol. Proses yang terjadi dalam ICP adalah penguapan, penguraian, eksitasi, dan ionisasi. Proses perjalanan larutan dari wadah sampel sampai ke dalam plasma, energi yang diperlukan untuk mengubah sampel menjadi bentuk terionisasi adalah relatif besar. Biasanya, temperatur ionisasi berkisar antara 75.000 sampai 80.000 derajat Kelvin. Ekstraksi ion dari ICP melalui ion interface karena adanya perbedaan tekanan atau pada satu sisi tekanan atmosfer dan sisi lain tekanan rendah, maka gas mengalir membawa ion-ion. Ion-ion masuk ke quadrupole massa melalui beberapa tahap yang berbeda tekanannya. Pertama, dari plasma tekanan atmosfer masuk ke daerah tekanan 2 mbar. Daerah ini adalah antara sampel dan skimmer. Tekanan 2 mbar dapat dijaga oleh pompa mekanik. Kedua, dari tekanan 2 mbar masuk ke dalam quadrupole massa. Tekanannya 10-4 mbar. Tekanan tersebut dilakukan oleh pompa kriogenika. Sistem lensa ion fungsinya untuk menyeleksi ion-ion yang menuju ke detektor. Selanjutnya, ion-ion dipisahkan oleh massa analyzer. Berdasarkan massa-massanya, ada beberapa tipe massa analyzer, namun yang umum digunakan adalah magnetic analyzer atau quadrupole analyzer. Baiklah, sebagai contoh grafik uji ICP-MS, kami mengambil dari efektivitas nanokitosan dari cangkang udang dan nanokitosan dari cangkang belangkas dalam proses penurunan kadar logam Hg. Yaitu dari penelitian ini mengenai efektivitas nanokitosan dari cangkang udang dan nanokitosan dari cangkang belangkas dalam proses penurunan kadar logam Hg yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen ICP-AS. Di mana grafik yang tertera dari dalam PPT ini menunjukkan bahwa absorbasi nanokitosan cangkang udang
dengan konsentrasi air limbah yang mengandung logam Hg dengan konsentrasi awal yaitu yang digunakan adalah 4 mg per liter. Data yang diperoleh dari instrumen SCPAS sendiri menunjukkan penyerapan yang semakin besar. Penyerapan logam Hg ini dengan adsorben nanokitosan cangkang udang menunjukkan konsentrasi logam Hg ini mengalami penurunan, yang dimana kita dapat mengamati dari waktu yaitu 5 dengan konsentrasi akhir 3518, waktu yang ke-10 dengan konsentrasi akhir 3135, dengan waktu 15 dengan konsentrasi akhir 3051, dan konsentrasi 20 yaitu pada konsentrasi akhir 2807, dan waktu yang terakhir yaitu 25 dengan konsentrasi akhir 2622. Berdasarkan data tersebut, maka presentasi absorpsi nanokitosan cangkang udang pada berbagai variasi waktu mengalami penyerapan logam dengan absorpsi yaitu dalam air limbah mengalami penurunan. Berdasarkan data yang ditunjukkan, dengan daya absorbasi nanokitosan cangkang udang mengalami peningkatan yang sangat baik seiring dengan proses penyerapan, di mana semakin lama proses penyerapan, maka semakin tinggi daya serap dari adsorben. Sekianlah hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami sudahi dengan wassalamualaikum